misalnya terjadi fenomena itu, kita jadinya sudah paham dong, wah bener nih, saya nggak perlu 2 orang lagi nih. Memang kelihatannya, wah kita kasihan ya orang yang pekerjaannya digantikan ini. Tapi sebenarnya kalau kita sadar itu, kita on the right track, ya kan? Kita sebenarnya memang begini sebenarnya. Nah sebaliknya, kalau kita ada divisi lain atau sektor lain yang menurut kita perlu dikembangkan, kita kan bisa alihkan. Manpower kita alihkan yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Jadi sekali lagi, mindset itu penting, guidance itu penting, perspektif itu penting banget ya. Kita melihat sesuatu itu dari buntutnya atau dari kepala leher ke depan, gitu kan? Itu beda banget. Dan itu penting banget, makes all the difference gitu. Smart Business. Halo, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Smart Business. Smartners, kita sudah mulai merasakan ya dengan kecanggihan teknologi, kemudian ada AI. Apakah nanti ke depannya usaha atau bisnis ini dari segi sumber daya atau juga tenaga kerja akan semakin efisien? Karena topik kita pada podcast kali ini adalah bisnis masa depan. Katanya berisi 3 orang saja. Mungkin nggak sih? Nah, bersama dengan Bang Erik Nenggolan. Terima kasih Bang Erik. Iya, happy bisa hadir. Terima kasih telah hadir bersama kami di podcast kesempatan kali ini. Bang Erik, kalau kita melihat judul yang tadi sudah saya sampaikan ya kepada semua listeners, apa mungkin ke depannya itu SDM itu bakal tergantikan? Katanya nanti ke depannya ya 3 orang aja cukup gitu ya. Iya. Jadi kan judul kita hari ini kan unicorn masa depan itu di running sama 3 orang aja. Menurut prediksi Mark O'Leary ya, dia salah satu CEO yang terkemuka dan omongannya banyak proven gitu. Sebenarnya ini kita hari ini memberikan guidance Mas untuk teman-teman pendengar gitu supaya wah kita ada gambaran nih ke depannya seperti apa yang kita bisa harapkan dan itu bisa menjadi wejangan yang bagus gitu ya. Daripada kita nggak ada mercu suara sama sekali. Wah ini lautan luas banget, kita nggak tahu kemana gitu. Jadi itu judul kita hari ini, kita bukan bicara unicorn, tapi kalau unicorn di masa mendatang itu bisa dipegang oleh 3 orang saja, apa yang bisa menyebabkan itu? Berarti kan pasti adanya perubahan di alat-alat atau tools atau teknologi yang dipakai, adanya perubahan dari manusianya, behaviornya, ya kan? Adanya perubahan sistem. Yang dulu nggak ada sistem, sekarang ada sistem. Walaupun contohnya sistem COD ini masih agak berantakan kita di Indonesia ini. COD masih ada yang ada konflik nih, yang dimarahin yang nganter gitu. Ya kan? Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita ada wejangan dong. Wah, berarti kalau perusahaan-perusahaan bisa ke depannya begitu, mungkin bisnis kita juga bisa begitu, Mas. Ya kan? Apakah itu sesuatu yang bisa kita lakukan? Nggak semua juga bisa se-efisien itu, nggak semua juga. Tapi kalau kesempatan itu ada kesempatan juga untuk kita bisa lihat apakah bisnis kita salah satunya yang bisa efisien sekali seperti itu. Tenaga-tenaga apa saja yang mungkin bisa digantikan ke depannya, Bang? Tenaga-tenaga yang bisa digantikan itu adalah tenaga-tenaga yang melakukan sesuatu secara repetitif. Pengulangan dengan motif-motif yang sama, ya, tidak membutuhkan kreativitas, ya, itu contoh-contoh yang bisa digantikan, atau apapun yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah mekanisme algoritma komputer, itu pasti bisa digantikan. Nah, sebaliknya kalau kita lihat yang nggak bisa digantikan, berarti apapun yang saat ini nggak bisa dilakukan oleh otomasi, machine learning, itu nggak bisa diganti. Ya misalnya penyanyi aja udah hampir bisa diganti ya, penyanyi ya. Ada beberapa saya lihat tuh di AI gitu ya. Betul. Lagunya siapa, penyanyinya siapa gitu, vokalnya ya. Ya. Jadi misalnya seperti seniman atau kayak kita, kayak kita begini. Ini podcast, ini bukan siaran berita. Siaran berita bisa diotomatiskan. Kalau podcast nggak bisa. Ya. Senyumnya Mas William ini yang menawan para penonton itu nggak bisa digantikan. Oke. Ya kan? Nah, sedangkan Kirain saya bisa digantikan sama AI gitu ya. nggak bisa karena Mas itu badannya bergerak, lihat. Mas ini kalau ngomong bergerak, kalau AI itu mulutnya doang yang bergerak. Badannya tapi nggak ada freeze. ekspresi. Nah, gitu. Itu nggak bisa digantikan. Oke. Nah, kalau melihat
ya situasi sekarang yang semakin pesat tadi disampaikan juga prediksinya kalau unicorn tuh 3 orang aja sudah bisa jalan, Bang ya. Nah ini sebetulnya peluang atau malah menjadi semacam ancaman, Bang? Ya, jadi tadi kita bahas dulu yang menentang waktu kalkulator pertama keluar tuh banyak ya. Guru-guru menentang dan ada wah gimana nih masa depan kita nih kalau semuanya pakai kalkulator. Ternyata sekarang normal-normal aja. Malah sekolah kalau anak-anak bawa kalkulator juga nggak masalah. Sama sih dengan teknologi yang sekarang. Cuma pada waktu terjadi transisi ini sebenarnya di mana ada tantangan ada peluang kan. Kalau umpamanya kita jeli melihat itu sebenarnya jadi momen yang paling bagus sebelum nanti semuanya jadi sejuta umat. Sebelum semuanya jadi masyarakat luas gitu. Jadi saya sih selalu melihat begitu, Mas William. Kita lihat perubahan-perubahan besar, revolusi itu, wah ini kesempatan bagus nih. Dan memang terbukti ya di masa COVID itu banyak banget loh yang ketiban untung ya. Tapi mereka yang berani ambil risiko dan merangkul perubahan ya, atau yang namanya early adapters ya, mereka malah untung gitu. Jadi perubahan-perubahan itu selalu lihat positifnya kalau saya sih untuk teman-teman sekalian, apalagi kita berbicara dunia bisnis ya. Bisnis itu adalah kegiatan ngambil resiko loh. Ya siapa yang berani ambil resiko pasti bisa mendapatkan keuntungan. Justru kita harusnya melihat sebagai peluang ya, dan kita sebagai sumber daya juga ya jangan mau kalah dengan meningkatkan kompetensi, belajar terus ya, dan bisa menjadi bagian dalam menghadapi kompetisi ini ya Bang. Iya. Jadinya makanya jadi penting kalau kita bahas hari ini, Mas. Kalau kita sampaikan nanti di masa mendatang orang semua bisa travel ke Mars ya kan? Wah, kita pasti siap-siap dong, ya. Mas siap-siap apa Mas kira-kira? Siap-siap apa dana dan fisik dan segala macam kali. Betul, siap-siap dana dan fisik, siap-siap misalnya anak-anak diajarin supaya nggak takut sama yang namanya ketinggian, space, yes. Ilmu mengenai astronot, karena di situ ada masa depan, ya kan? Kita kan kalau ada informasi seperti itu kan kita akhirnya sifat manusia antisipasi ya. Nah makanya kita mau sampaikan itu hari ini supaya di tengah hiruk pikuknya semua perubahan ini kita punya mercusuar, guidance. Wah, kedepannya ekspektasinya seperti ini. Berarti kita bisa ngambil langkah-langkah yang efisien dong. Langkah-langkah yang efisien. Nah, kalau begitu para pengusaha, para pebisnis, apa yang harus diambil nih langkah-langkahnya tersebut, Bang Erik? Dan apa yang bisa sebetulnya sudah mulai digunakan saat ini ya, Bang ya? Yeah. Diefisienkan gitu. Betul. Silakan, Bang Erik. Jadi kalau umpamanya terjadi fenomena, wah, kayaknya saya nggak perlu 5 orang deh untuk ngurusin gudang. Bener nggak? Ya kan? Wah, saya nggak perlu 5 orang deh ngurus gudang. Karena dengan sistem subscription kita langganan aplikasi A, itu kita bisa schedule barang, nggak perlu booking, nggak perlu telepon, nggak perlu cek barang, ya kan? Misalnya terjadi fenomena itu, kita jadinya sudah paham dong, wah bener nih, saya nggak perlu 2 orang lagi nih. Memang kelihatannya wah kita kasihan ya orang yang pekerjaannya digantikan ini. Tapi sebenarnya kalau kita sadar itu, kita on the right track, ya kan? Kita sebenarnya memang begini sebenarnya. Nah sebaliknya, kalau kita ada divisi lain atau sektor lain yang menurut kita perlu dikembangkan, kita kan bisa alihkan. Manpower kita alihkan yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Jadi sekali lagi, mindset itu penting, guidance itu penting, perspektif itu penting banget. Ya. Kita melihat sesuatu itu dari buntutnya atau dari kepala leher ke depan, gitu kan? Itu beda banget. Dan itu penting banget, makes all the difference gitu. Ya, sudah bisa dicoba sebetulnya dengan adanya teknologi yang ini sudah bisa mulai dipraktekkan ya Bang ya. Karena dengan banyaknya peluang di teknologi ini kita bisa mulai melatih dan kedepannya bisa lebih efisien dalam mempergunakannya. Jadi dengan adanya revolusi ini, kita seharusnya sekarang sudah bukan baru pakai Mas, sudah milih. Kita sudah milih, saya mau pakai teknologi A nih, karena ada 5 provider. Kita sekarang harusnya menurut saya sudah harus milih. Wah, dari 5 ini yang paling bagus ini yang B sama D ini. Kita sudah harus di state itu menurut saya. Jadi sebenarnya kita nantang bisnis zaman sekarang. Ayo dong, jangan cuma nungguin tren, tunggu suatu viral gitu, ya kan? Kalau umpamanya kita di Smart FM di podcast ini kita sampaikan ini teman-teman.
sebenarnya potensi itu apa sih? Potensi kita bisa jalankan sampai efisien mungkin, efisiensinya cuma 3 orang pun bisa jalan. Berarti banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk efisiensi di dalam kegiatan sehari-hari. Contoh yang simpel aja ya. Masih ada nggak sekarang teman-teman yang balasin WhatsApp satu-satu? Ya kan? Kalau masih ada, wah kacau banget gitu. Ya kan? Karena di sini banyak produk-produk lokal yang mengintegrasi WhatsApp untuk multiple operator sampai 100. Kalau kita belum melakukan itu berarti kita lagi pakai 50 operator gitu. 50 admin, parah banget gitu loh. Oke. Sekarang nggak perlu 50 admin. Ya. Kita bisa pakai 3 admin. Kalau dia keluarkan fitur auto responnya pakai AI, lebih pinter lagi jawabnya. Kurangin lagi dari 5 admin jadi 3 admin, jadi 2 admin. Responnya pakai AI ya, salah satunya ini juga sudah bisa digunakan ya. Dan sering ya misalnya nanya, Kak ini tersedia nggak barangnya? Tersedia Kak. Kak ukurannya apa Kak? Tersedia Kak? Gitu diulang-ulang terus tuh gimana tuh? Ya itu kan Itu berarti makanya mempergunakannya dengan baik ya Bang ya? Kalau kita tahu ya, kita tahu sebenarnya kita masih bisa lebih efisien lagi. Kenapa nggak bisa kita kurangin manpower ya? Berarti kita nggak pakai teknologi yang terbaru kan? Kita nggak pakai bot yang paling canggih. Bot yang paling canggih. Ini contohnya ya? Iya. Ukurannya berapa Kak? Tersedia Kak? Kok jawabnya sama semua gitu ya? Makanya saya paling sebel kalau ketemu sama bot itu ya. Apalagi bot yang asal pasang. Nah ini satu lagi. Kalau kita pakai teknologi dan kita cuma berasumsi, wah saya sudah pakai teknologi terakhir. Dan harapan kita pasti nanti efisien. Itu belum tentu juga. Belum tentu ya? Belum tentu juga. Kita harus pelajari terus. Dan sekarang dengan adanya teknologi ini, kita bisa bereksperimen di luar. Jangan nunggu tren. Kita di luar aja. Bisa kok. Saya bisa produksi gambar sebanyak-banyaknya untuk jualan. Ya. Misalnya Midjourney ya, salah satu AI yang canggih banget di luar sana. Nah, sekarang masalahnya sudah harus bayar ya. Tapi Canva keluarkan lagi yang masih gratis nih Canva. Walaupun gambarnya kadang-kadang lucu-lucu gitu. Tapi kan kita udah bisa pakai. Kita udah bisa pakai dan pada waktu kita minta tolong dong siapin gambar anak kecil pakai sepatunya dan sepatunya kelihatan cocok banget untuk anak ini, kita udah bisa minta AI yang ngerjain, nggak perlu ilustrator lagi, ya kan? Nah, kalau kita punya mindset yang paham mengenai itu, kita sudah bisa efisiensi alokasi manpower untuk itu udah bisa ke yang lain. Satu poin yang bisa saya petik juga untuk Anda yang sekarang sudah mempergunakan teknologi itu cepat banget berkembangnya ya. Kita perlu upgrade lagi, dan update. Karena seperti apps aja tuh selalu ada versi terbaru ya Bang. Jangan sampai ketinggalan. Intinya gitu ya Bang. Betul. Jadi ada plus minus ya. Ada plus minus. Memang pada waktu kita diberikan banyak kemudahan seperti zaman sekarang, banyak juga tanggung jawab kita. Ya, jadi kalau kita upgrade atau kita switch ke teknologi yang lebih baru, itu ada resiko juga di dalamnya. Ya, resikonya mungkin dia masih baru atau masih euforia saja, timnya nggak kuat. Jadi kita harus aware akan semua ini. Kalau kita bisa menyadari ini, seharusnya kita bisa aman. Jadi kuncinya kan mindset yang selalu mau belajar terus ya. Dan nggak ada opsi lain ya. Nenek-nenek di Jepang tuh umur 80-90 belajar bikin app loh. Jadi kita nggak boleh kalah sama orang-orang yang sudah lanjut usia gitu. Kalau gitu pesan-pesannya kepada semua listener semua yang menyaksikan podcast kita di kesempatan hari ini, Bang Erik, silakan. Ya, jadi di tengah banyaknya perubahan, ya kemajuan, mudah-mudahan dengan kita tahu guidance seperti ini, potensi bagaimana sih yang efisien, kita jangan jadi salah langkah gitu. Wah, saya nggak perlu orang lagi nih, 5 orang saya cut, bukan berarti kita mundur ya. Ini memang to be expected, memang kayaknya begitu. Cuma kalau kita memang mau jadi berkah buat orang ya, mungkin kita harus antisipasi ya, nanti kita alihkan ke pekerjaan yang tidak bisa diganti oleh mesin gitu. Jadi kita awareness-nya harus tinggi gitu. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan Bang Erik ya, bahwa kita perlu mengupgrade diri, mempelajari teknologi supaya kita nggak ketinggalan. Dan ini juga kaitannya dengan efisiensi ke depannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Erik bisa memberikan kita motivasi untuk terus mengembangkan usaha serta bisnis kita. Terima kasih banyak Bang Erik atas waktunya. Sama-sama, senang bisa hadir. Dan semua listeners, Anda yang ingin mendengarkan Bang Erik lebih mendalam lagi ilmu-ilmunya, itu bisa mendengarkan Smart FM ya, setiap Rabu jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan
Smarters, demikian podcast kita pada kesempatan hari ini. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.